Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran sejarah. Kepada anak-anak Bapak harus tetap sehat, ikuti protokol dan perintah dari pemerintah. Dan jangan lupa rajin-rajin cuci tangan dan banyak minum vitamin. Kembali lagi kita bakalan masuk ke dalam pembelajaran sejarah di kelas 11 tentang sejarah peminatan, yang tema kita Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Di mana dalam tujuan pembelajaran ini yang pertama membandingkan struktur birokrasi antara kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab keruntuhan kerajaan tersebut, mendeskripsikan kelanjutan tradisi Hindu-Buddha di daerah-daerah tertentu setelah keruntuhan kerajaan tersebut. Nah, ada beberapa kerajaan yang akan kita bahas nantinya. Kita akan melihat Kutai Kartanegara, Tarumanegara, Holing, Melayu, Sriwijaya, Mataram Kuno, Medang, Kemulan, Kediri, Singosari, Bali, Pajajaran, dan terakhir Majapahit. Kita akan mengkaji dalam 4 aspek: kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan budaya, dan agama. Nah, kita akan membahas dulu yang pertama kehidupan politik, yang dimana sebuah kerajaan itu harus mempunyai sumber atau buktinya gitu. Biasanya bukti-buktinya itu seperti prasasti atau yupa. Nah, di situ juga kita melihat pendiri dinasti. Nah, pendiri dinasti itu siapa yang mendirikan kerajaan tersebut gitu. Lalu bagaimana puncak kejayaannya, lalu kita melihat bagaimana faktor penyebab keruntuhannya, lalu kita melihat bagaimana letak kerajaan tersebut di mana gitu. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang Kutai Kartanegara yang berdiri di abad ke-5, merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang terletak di Muara Kaman di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Yang dimana dari 3 yang saya sebutkan tadi merupakan status quo dari status politik yang di atas ini itu. Nah, pendiri dinasti. Pendiri dinasti dari kerajaan Kutai Kartanegara adalah Kudungga. Kudungga merupakan bapak dari Asmawarman. Asmawarman merupakan bapak dari Mulawarman. Nah, Mulawarman merupakan raja terakhir dan raja yang paling eksotis dan raja yang paling menunjukkan tanda-tanda bahwasanya kenapa sih Kutai Kartanegara itu ada gitu, bagaimana sih, apa sih buktinya. Nah, Mulawarman inilah yang menunjukkan bagaimana eksistensi yang ada dalam kerajaan Kutai Kartanegara. Yang pertama, dia mendirikan dinasti. Maksud saya dia membuat sumber sejarah atau bukti kerajaan tersebut. Dia membuat prasasti maksud saya. Nah, prasastinya itu merupakan prasasti yang menunjukkan adanya letak kerajaan Kutai Kartanegara yang ada di Muara Kaman di hulu Sungai Mahakam di Kalimantan Timur gitu. Ada juga beberapa peninggalan yang dibuatnya, seperti nanti kita bahas di ekonominya. Yang pertama di ekonomi yaitu pertanian dan peternakan. Bagaimana irigasi pertama yang ada di Indonesia itu dibuat oleh kerajaan Kutai Kartanegara dan Tarumanegara gitu. Kita akan bahas Tarumanegara nanti, tapi kita akan bahas Kutai Kartanegara itu. Irigasi yang pernah kalian lihat jika di daerah Deli Serdang ini, di daerah mau ke arah Lubuk Pakam, baru di daerah Penen, desa Tanjung Baru, baru di daerah Undian, itu masih irigasi kecil. Tapi di zaman Kutai Kartanegara sudah membuat irigasi besar untuk pengairan pertanian yang lebih besar gitu. Jadi jika kita melihat makna dari lagu Kus Plus, bukan lautan hanya kolam susu, benar gitu. Negara kita nih batu jadi emas, kayu jadi buah, manusia ditanam jadi bangke gitu. Nggak gitu, maksud Bapak ya, manusia ditanam berarti mati kan gitu kan. Jadi Indonesia itu kaya dari SDM dan SDA sebenarnya.
Hanya saja zaman dulu dan zaman sekarang berbeda. Kenapa Kutai Kartanegara yang belum ada teknologi bisa membangun irigasi, sedangkan Jakarta, Sumatera Utara, dan Kabupaten Deli Serdang yang di daerah Mokara Jalan Batangkuis tidak bisa membangun irigasi. Jadi setiap hujan tuh kita selalu banjir gitu. Memang kehidupan untuk survive-nya itu kita tuh kurang di zaman sekarang daripada zaman dahulu. Itu dari sistem ekonomi. Oke, kita bahas dalam sistem sosialnya. Kehidupan masyarakatnya sudah teratur, terdapat beberapa golongan. Bagaimana ada golongan Brahma dan Ksatria di Kerajaan Kutai Kartanegara. Dalam agama Hindu ada 5 golongan, yaitu Brahma, Ksatria, Sudra, dan Waisya. Nah, satu lagi Dalit, ada 5 kasta di agama Hindu. Nah, Brahma merupakan kasta tertinggi karena golongan Brahma merupakan golongan dari pendiri agama, bukan pendiri agama tapi pemuka agama ya. Pemuka agama sebagai guru, lalu sebagai tempat bertukar pikiran dari para kesatria. Kesatria itu termasuk salah satunya raja, bangsawan, lalu penjaga wilayah. Pokoknya yang mempunyai wewenang yang sangat kuat terhadap suatu wilayah itu biasa golongan kesatria. Golongan Waisya. Waisya itu golongan dari para pedagang, pengusaha, penjualan. Nah, jadi kalau misalnya yang suka melaut, yang suka membawa barang, kain-kain sutra untuk didagangkan di Indonesia pada zaman Masehi awal, itu biasanya golongan Sudra yang datang. Nah, golongan Sudra itu kalau datang untuk berdagang keluar dari India, dia tidak datang hanya dengan golongannya sendiri. Dia pasti membawa seorang kesatria, membawa Brahma untuk menjaga dan memotivasi para golongan Waisya itu. Nah, sedangkan ada 2 lagi, yang keempat itu golongan Sudra. Golongan Sudra itu golongan kasta yang paling bawah kalau orang bilang, seperti orang-orang pertanian, baru peternakan. Nah, jadi golongan Sudra itu golongan yang paling bawah di dalam agama kepercayaan atau sistem sosial yang ada di Kerajaan Kutai Kartanegara dan sistem sosial yang ada di Hindu gitu. Dan terakhir Dalit yang tidak termasuk dalam 4 golongan tersebut, berarti bukan Brahma, bukan Ksatria, bukan Waisya, bukan Sudra. Nah, jadi yang ketiga itu kita akan membahas tentang budaya dan agama. Yang pertama, sudah dipengaruhi budaya India. Bahwasanya benar Kutai Kartanegara itu dipengaruhi oleh budaya India. Yang kedua, golongan istana itu terdiri dari Brahma, Ksatria yang menganut Hindu. Iya, golongan istana itu wajib ada Ksatria dan Brahma. Brahma biasanya itu sebagai penasehat. Jika anak-anak sering menonton film dulu Mahabharata. Jadi film Mahabharata, jika menonton film Mahabharata tidak pernah Brahma sebagai pemimpin, tapi biasanya kesatria gitu. Lalu masyarakat pada umum menjalankan istiadat kepercayaan mereka. Iya, istiadat kepercayaan itu tetap dijalankan sesuai dengan apa yang mereka percayai dari golongannya masing-masing. Oke, ini ada peta dari bentuk kerajaan yang ada di Indonesia. Kutai Kartanegara di abad ke-5, Tarumanegara di abad ke-5, ini daerah Mataram sampai ke Bali. Baru ini Sriwijaya di abad ke-8 di dinasti saya lupa, nanti kita akan lihat. Nah, ini segitiga ini menunjukkan bahwasanya kerajaan bercorak Hindu. Shelindra, maaf, saya baru ingat, Sriwijaya terdiri dari dinasti Shelindra. Nah, yang segitiga ini menunjukkan bahwa kerajaan bercorak Hindu, yang bulat bercorak Buddha, yang petak kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Nah, ini penyebarannya yang lebih jelas di daerah mana. Kalau Sriwijaya daerah Palembang jelas, baru di